Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang rahasia yang dia miliki dan yang belum terbongkar atau belum dia ungkapkan ke kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Rahasia apa yang masih mereka pegang teguh belum mereka utarakan ke kamu. Oke. Kalau aku lihat di sini masih ada kejelasan, kebenaran ya yang masih dia sembunyikan. Ini karena memang tentang suatu kehormatan atau dia melindungi dirinya sendiri atau kehormatan dia. Dan aku lihat di sini dia ingin menunjukkan kekuasaan atas diri sendiri ya, atas apa ya, perlindungan diri sendiri. Jadi masih ada kejelasan dan kebenaran yang memang dia tutup-tutupi untuk harga diri dia gitu ya, untuk melindungi harga diri dia. Karena memang orang ini tuh punya sifat yang narsis, terus itu juga emang orangnya selalu mementingkan diri sendiri, orangnya itu juga hanya apa ya, hanya fokus pada diri sendiri, dia tidak memikirkan orang lain, dia tidak memikirkan perasaan kamu di sini. Kita nggak usah ngomongin orang lain deh, kan ini rahasianya dari kamu ya. Jadi dia tidak memikirkan perasaanmu di sini ya. Em, yang pertama kalau aku lihat di sini, memang orang ini tuh bertemu dengan seseorang yang baru ya, mungkin lawan jenis ya. Entah ini apa yang akan dia rencanakan, bisa jadi tentang ya mungkin ini kayak cadangan dia ya, cadangan dia untuk kalau-kalau nantinya dia tidak berhasil dengan kamu. eh Terus itu bisa jadi juga orang ini tuh sedang apa itu namanya, kencan dengan orang baru ya, bisa jadi dia udah kencan dengan orang baru ini. Dan itu tidak kamu ketahui. Terus itu juga aku lihat sejujurnya orang ini frustasi ya dalam hubungan dia ke kamu. Hubungan dia bersamamu justru dia ini sebenarnya frustasi. Dia kayak merasa tidak cukup untuk kamu. Terus itu dia juga kurang percaya diri juga eh, untuk bisa bersama kamu, untuk bisa bersanding denganmu, sehingga orang ini menutup diri ya, menyabotase diri dia sendiri karena masalah ketakutan dan ada keegoan dari diri dia. Terus itu juga ada rasa kecemburuan juga dari dia, sehingga orang ini kayak nggak pede aja gitu ya. Ada ketidakpercayaan diri dia untuk bersanding dengan kamu. Makanya mungkin ketika ada orang baru, ya dia welcome, bahkan mungkin dia sudah sempat dekat dengan orang ini atau mungkin sudah ngedate dengan orang ini. Oke, seperti itu. Dan kalau aku lihat juga saat ini tuh dia sedang mencoba menstabilkan kehidupan dia. Mungkin inilah yang membuat dia kurang percaya diri dengan kamu karena mungkin dia itu tidak apa sih namanya, sederajat dengan kamu. Mungkin secara apa itu materi, mungkin secara sosialitas ya, sosialitas atau ya apalah ya yang membuat dia merasa itu tidak sebanding gitu loh, tidak
setara dengan kamu. Nah, makanya orang ini tuh saat ini sedang mencoba untuk menstabilkan hidup dia, menyeimbangkan hidup dia. Terus itu juga aku lihat di sini dia pengen menjadi orang yang lebih fleksibel lagi. Jadi dalam keadaan apapun dia bisa berbaur gitu ya. Terus itu saat ini dia sedang mencoba bertahan ya dengan situasi apapun. Jadi sebenarnya kehidupan orang ini lagi keras-kerasnya kalau aku lihat ya. Karena orang ini memang lagi berjuang-berjuangnya banget untuk mencapai taraf hidup dia yang stabil, yang yang lebih baik kayak gitu. Jadi kalau aku lihat orang ini lagi menjalani hidup yang keras banget gitu ya. Eh Sayangnya orang ini masih merindukan kamu. Oh my god, ya. Dia kadang sering ngeliatin foto-foto kamu yang ada di handphone dia atau di media sosialmu atau mungkin ya dia sering memantau media sosialmu untuk melihat updatean terbaru foto-foto yang kamu upload ya ke media sosialmu karena orang ini memang masih merindukan kamu. Terus itu dia juga lagi ya masih kadang-kadang suka bernostalgia dengan kamu, dengan ya dengan foto-fotomu, terus dengan pikirannya, dengan kehalu-haluan dia itu ya terhadap kamu. Oke, aku lihat di sini ada penyesalan dari si dia karena dia pernah keterlaluan banget, melampaui batas banget. Dia pernah melakukan sesuatu yang itu di luar apa ya? Hmm, di luar nalar mungkin. Ya intinya ini orang sampai menyakiti kamu banget. Menurut dia ini memang benar-benar udah keterlaluan sih gitu ya untuk menghadapi kamu atau untuk em, memperlakukan kamu itu benar-benar udah keterlaluan. Ya entah apa yang pernah dia lakukan ya mungkin selingkuh bolak-balik selingkuh atau bolak-balik nipu kamu, bolak-balik apalagi mungkin mungkin nipu tapi dengan jumlah yang besar, misalnya seperti itu atau berbohong. Bisa jadi ya itu tadi misal selingkuh ya dia bilang dia nggak ada yang lain tahu-tahu nih udah ngedate ya kayak gitu. Dan aku lihat di sini orang ini sadar banget kok dengan apa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu, ataupun perbuatan-perbuatan apalah yang pernah dia lakukan ya dia sadar banget. Terus itu kalau aku lihat di sini dia itu ingin apa ya, mengutarakan perasaan dia ke kamu yang sesungguhnya. Jadi di sini dia selama ini tuh masih menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. eh Terus itu kalau aku lihat di sini sejujurnya orang ini tuh masih selalu kepikiran kamu terus ya, sehingga dia em, untuk menutup-nutupi bahwa dia itu sebenarnya nggak bisa ngelupain kamu dengan cara kerja, kerja dan kerja gitu ya. Ya biar dia nggak kelihatan bucin, biar dia nggak kelihatan apa namanya mm, mengharapkan kamu. Makanya di sini dia menutupinya dengan cara sibuk kerja. Padahal walaupun kerja juga dia tetap kadangan keinget kamu gitu. Uh, Terus dia berharap dia bisa menarik kembali ucapan yang pernah dia lakukan sama kamu ya. Kata-kata mungkin kata-kata kasar atau kata-kata yang pernah apa itu kata-kata yang pernah dia ucapkan ke kamu. Dan ada masalah materi yang memang eh, apa namanya ini, yang memang dia masih sembunyikan dengan kamu. Jadi mungkin selama ini tuh dia kelihatannya secara materi dia baik-baik saja, tidak ada masalah, tapi nyatanya sebenarnya dia hancur-hancuran dalam keuangan karena kan di sini ada palm tree ya, dia sedang mencoba menstabilkan kehidupan dia, ingin adanya pertumbuhan di hidup dia. Terus itu kalau aku lihat di sini dia berharap
kamu bisa memberikan cinta yang yang baru. Jadi gini, mungkin situasi kamu dengan dia saat ini tuh kamu lagi marah, kamu benci, kamu mungkin apa itu namanya, udah move on dari dia ya. Dia berharap cintamu hadir kembali untuk dia kayak gitu. Karena menurut dia, walaupun dia dengan siapapun, cuman kamu yang yang seklik dengan dia, yang apa ya, eh gini deh, yang dia inginkan gitu ya. Menurut dia, kamulah orang yang memang dia inginkan dan yang memang pantas untuk dia gitu. Ya, mungkin kamu memang sesuai dengan kriteria dia sehingga dia merasa bahwa kamu orang yang memang tepat untuk dia cintai. Dan ini memang this is going to be the one ya. Kamu memang orang satu-satunya yang di hati dia. Walaupun mungkin memang ada orang baru di sekeliling dia, ada orang baru yang mungkin ngajak dia kencan atau lagi deket dengan dia gitu ya. Tapi yang di hati itu cuman kamu gitu. Jadi ini mungkin hanya sebuah topeng, hanya sebuah pelampiasan atau hanya sebuah tameng seperti itu ya untuk menutup-nutupi perasaan dia ke kamu. Terus aku lihat nih, keinginan dia adalah rahasia yang dia masih tutupi adalah dia ingin rekonsiliasi dengan kamu. Jadi sebenarnya orang ini masih bucin sama kamu, ya. Bahkan aku lihat di sini jika ada kesempatan dia untuk kembali atau berbaikan dengan kamu, dia pengen mengambil kesempatan itu. Karena menurut dia tuh sangat bahagia banget, dia merasa nyaman, dia merasa apa ya, senang banget deh ada di sisi kamu. Apalagi di sini aku lihat eh, dia suka banget sama kamu tuh dikala kalian sedang bercanda ya. Mungkin kalian kalau ngobrol tuh suka bercanda terus. Nah, itulah yang dia suka dari kamu ya. Jadi orang ini tuh suka main apa sih namanya ya? Ya bermain, bersenang-senang, ya bersenang-senang dengan kamu. Cuman pengennya yang senang-senang aja sama kamu. Dia nggak mau yang penuh dengan drama atau misalkan apa setiap kamu ada di sisi dia kamu tangis-tangisan gitu, nggak suka dia. Karena dia pengen ada di dekat kamu, dia bahagia dan kamu pun bahagia ada di dekat dia. Ada di samping dia itu sama-sama bahagia gitu. Dan aku lihat di sini ada niatan dia untuk melamar kamu atau membuat komitmen yang cukup besar ya, cukup kuat ya untuk kalian berdua gitu. Ya mungkin di sini dia berharap kamu mau diajak untuk bertunangan seperti itu. Dia pengen ngikat kamu dalam sebuah komitmen yang kuat di sini. Ya, ini rahasia yang dia inginkan dari kamu. Ya, jadi sebenarnya masih kamu orang yang dia sayang gitu. Walaupun dia di sini sudah ada orang baru, inilah yang dia inginkan. Mau dia udah ada orang baru, mau dia nggak ada orang baru, ya ini yang dia inginkan. Kalau aku lihat, ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Orang ini memang memberikan banyak beban sama kamu ya, karena memang orang ini pintar sekali memainkan pikiran pasangan ya. Dia pintar sekali memainkan pikiranmu. Jadi banyak strategi dan taktik yang dia mainkan untukmu agar kamu selalu bisa kepikiran dia terus, selalu bisa terkoneksi dengan dia terus dan tidak bisa lepas dari dia gitu ya. Banyak cara atau taktik yang dia lakukan agar kamu selalu terikat olehnya ya, sehingga di sini ketika dia melakukan taktiknya,
dengan cara dia cuek ke kamu, dia sok-sok dingin dengan kamu, kamu kecarian di sini. Sehingga membuat kamu merasa tertekan, sehingga membuat kamu merasa gelisah, sehingga membuat kamu apa itu namanya? Merasa terbebani, merasa kayak bersalah, "Loh kenapa nih tiba-tiba kok kamu pergi?" Gitu loh. Ya, kamu akan kepikiran seperti itu. Akhirnya kamu akan terus-terusan merasa tidak enak, merasa bersalah, merasa kehilangan. Seperti itu. Inilah taktik dia. Dia pintar memainkan pikiran seseorang, ya, dan kamu kena gitu kalau aku lihat. Kenalah taktik dan strategi dia ini. Akhirnya kamu selalu kepikiran dia, dia pura-pura cuek, dia pura-pura dingin, dia pura-pura nggak butuh kamu. Akhirnya kamu di sini yang secara emosional gundah gulana, panik, bingung ya, karena tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia dingin, tiba-tiba dia acuh sama kamu. Dan kalau aku lihat di sini, orang ini sih sejujurnya itu pengen ngehubungin kamu. Cuman orang ini malu. Kenapa? Karena orang ini tuh dulu pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu. Terutama gini, kesalahan yang pernah dia lakukan adalah dia pernah percaya pada gosip orang-orang yang menjelek-jelekkan kamu atau bergosip apalah ya, ada isu-isu apa gitu, dan dia terpengaruh oleh omongan orang-orang itu. Bahkan aku lihat di sini dia tidak mencari bukti kebenaran atas gosip itu. Apakah gosip itu benar atau tidak, ya tidak dia cari kebenarannya, tapi langsung percaya aja sehingga membuat hubungan kamu dengan dia menjauh atau dia menjauhi kamu kayak gitu ya. Terus itu juga apa ya, aku lihat orang ini juga energinya memang punya masa lalu yang kelam. Mungkin dia dulu pernah nakal, nakalnya itu ya ya mungkin kalau ya oke, kita nggak usah ngomongin cowok cewek deh. Dia nakal, mungkin pernah menghamili anak orang, pernah membuli anak orang. Intinya anak orang ini pernah punya masa lalu yang kelam dan nakal gitu ya. Inilah yang membuat dia tuh malu sama kamu. Mungkin kamu ini orangnya polos, orangnya lurus-lurus aja, orangnya itu nggak banyak tingkah. Mungkin kamu itu juga tidak tercoreng oleh yang namanya pacaran gitu ya. Sehingga ketika dia bertemu sosok yang seperti kamu, dia malu ya. Dia punya masa kelam yang wow sekali gitu. Gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini bukan dia tidak mau menghubungi kamu, tapi dia malu sehingga dia menunda komunikasi dengan kamu. Makanya orang ini punya taktik strategi cara mempermainkan pikiran orang, ya. Ya itu tadi pura-pura cuek, padahal dia pengen ngehubungin kamu, tapi ada strategi entah apalah entah gimana cara dia mempermainkan pikiran kamu agar kamu paranoid kecarian dia gitu ya. Ada lah caranya. Kalau aku lihat di sini penyesalan sih ya, lebih tepatnya ke penyesalan karena itu ya dia gampang banget dulu percaya pada omongan-omongan orang, gosip-gosip dari orang-orang gitu ya. Terus itu juga penyesalannya adalah dia tidak gini, dia tidak memperbaiki komunikasi yang intens dengan kamu. Komunikasi kamu dengan dia itu sangat buruk. Inilah yang membuat dia merasa menyesal, membuat dia merasa malu ya. Kok bisa-bisanya gitu dia percaya dengan gosip-gosip di luar sana tentang kamu. Kok bisa-bisanya dia tidak pernah memberikan kabar, justru malah mempermainkan pikiran kamu agar kamu paranoid kecarian dia. Itu ada rasa bersalah dari dia di sini. Dan rasa sesal ya, rasa penyesalan juga aku lihat di sini. Ya, jadi orang ini ngerasa malu banget sama kamu karena tidak bisa memberikan komunikasi yang intens, terus itu juga
kok bisa-bisanya dia dengan mudah percaya dengan gosip-gosip yang ada di luar sana tentang kamu. Bahkan nggak nyari kebenaran atau bukti dari gosip tersebut. Langsung percaya aja. Dan aku lihat kalian kan ini pisah ya. Kalian entah ini udah putus atau jeda atau saling menarik diri atau apalah sebutannya ini intinya kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan dan mungkin sudah agak lama ya nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan. Dan situasinya sekarang yang dia rasakan adalah dia kesepian. Dia sedih, dia kesepian, dia merasa kayak kamu tinggalkan, apa ya, kamu kayak merasa kamu abaikan gitu. Mungkin juga udah kamu blokir nih orang ya, sehingga dia merasa kayak ada penolakan dari kamu. Yang seperti itu, kalau aku lihat ya. Dia merasa kayak ditolak sama kamu, malu banget. Mungkin dia ini seorang ini ya, maskulin atau mungkin dia apalagi kalau misalkan dia ini seorang pria. Itu gini, seorang pria itu harga dirinya sangat tinggi, sehingga seorang pria itu akan merasa insecure jika dia merasa jika dia dipandang rendah oleh seorang wanita. Nah, itu dengan cara dia diblokir olehmu atau dia ditinggalkan olehmu, itu dia ngerasa kayak ya ampun gitu ya, dia merasa rendah diri. Terus itu apalagi di sini kamu benar-benar tinggalkan. Oke, it's okay, terserah deh siapa yang memblokir, entah kamu yang ngeblokir atau dia yang ngeblokir, tapi intinya di sini ada energi pemblokiran dan intinya adalah kamu meninggalkan dia. Ya, entah siapa yang memblokir, tapi di sini kamu meninggalkan dia. Mungkin kamu memang sudah move on dari dia, sehingga taktik yang dia mainkan ini tentang permainan pikiran itu kayak udah nggak mempan sama kamu, kayak gitu. Ya, sehingga orang ini merasa kesepian, orang ini merasa kayak ditinggalkan oleh kamu, merasa kayak ditolak oleh kamu. Dan aku lihat di sini selain kesepian, malu, penyesalan ya, itu juga bukan hanya karena tentang dia gampang terpengaruh oleh gosip, tapi juga karena dia dulu pernah selingkuh sama menyelingkuhi kamu, pernah berbohong, pernah mungkin menipu kamu juga ya. Dan itu ketahuan oleh kamu gitu loh. Ya, itu ketahuan atau mungkin dia yang mengumbarnya, akhirnya ketahuan sama kamu. Nah, itu malu banget dia. Ya, mungkin nggak cuma sekali dua kali, mungkin berulang kali, sehingga dia sangat-sangat malu yang mendalam banget, sangat malu banget sama kamu. Ya, apalagi di sini ketika kamu tahu dia selingkuh, dia bohong, dia manipulatif, dia selalu menyakiti kamu lah intinya ya. Kamu selalu mencoba untuk mengabaikan itu semua. Kamu selalu mencoba untuk mendenial tindakan-tindakan dia. Kamu selalu melupakan apa yang pernah dia lakukan dan kamu selalu menerima dia lagi. Nah, itulah yang membuat dia lebih lagi ngerasa malu sama kamu. Kok iya bisa kamu itu tetap berlapang dada menerima dia, padahal di sini dia mungkin sudah berulang kali nyakitin kamu, mengkhianati kamu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada rasa penyesalan yang mendalam, malu banget. Terus itu juga aku lihat apa sih namanya tuh? Ya merasa bersalah banget deh sama kamu, gitu ya. Nih, aku bilang kayak tadi ya, walaupun saat ini dia bersama orang baru, dia selalu kepikiran kamu terus. Ya, dia selalu kepikiran sama kamu terus. Dia selalu apa ya? Bukan hanya membayangkan hadirmu, tapi memang ya kamu mungkin memang hadir di hubungan kalian gitu. Ya mungkin karena kamu nggak tahu ya kalau dia sudah ada yang baru, makanya di sini kamu hadir di hidup dia. Sehingga ketika dia ada yang baru, terus kamu hadir di hidup dia, dia ngerasa bingung. Dia ngerasa ragu bimbang. Mau gimana nih dengan hubungan ini? Ya, karena kan aku lihat walaupun dia ada yang baru, dia cintanya sama kamu. Gitu, makanya dia bimbang. Kalau misalkan dia udah nggak cinta sama kamu,
walaupun kamu nggak tahu dia ada yang lain dan kamu datang, otomatis kamu pasti akan dia anggap sebagai teman aja dan nggak akan ngebuat dia pusing. Nah, kenapa dia bisa ragu? Karena di sini memang dia masih mencintai kamu, sehingga dia ragu antara orang barunya atau memilih kamu. Itu kalau aku lihat. Kalau misalkan saat ini dia tidak ada sosok seseorang yang baru, dia ingin balikan lagi sama kamu, ya. Bahkan kalau aku lihat, dia ini sering ngehayalin kamu, ya. Dia selalu berangan-angan, andai kita masih bersama, andai masa depan kita sudah datang, andai kita sudah menikah, kita akan seperti apa ya, gitu deh. Banyak angan-angan yang dia apa ya, dia kelola itu saat bersama kamu. Maksudnya gini, angan-angan dia itu ada kamunya di situ. Ya, dia bersama kamu gitu. Oke, maaf ya, aku melibet ngomongnya. Jadi angan-angan dia itu ya sama kamu. Di angan-angan dia itu ya sama kamu. Gitu loh, ya. Jadi kalau aku lihat mau dia ada yang baru ataupun tidak ada yang baru, ini orang memang ya otaknya itu ya cuman kamu, kamu dan kamu. Kayak gitu. Ya. Jadi maaf-maaf aja nih ya kalau misalkan kamu kesel ngedenger ngedenger bacaan aku ini. Cuman ya gimana ya, kartunya seperti ini. Ya, jadi aku tidak bisa mengelola sesuai keinginanmu. Tapi ya berharap kamu tidak menjudge ataupun marah-marah ya. Karena kadang kan kalau aku ngebaca komen-komen yang suka marah-marah, ya kadang aku mikir, "Hei Mbak, hei Mas," gitu ya. Gak cuma Anda yang bisa marah, saya juga bisa marah. Tapi ya nggak bisa gitu ya. Ya namanya juga hidup, nama juga manusia. Kalau marah-marah ya masih manusia. Ya, jadi tolong bagi kalian yang memang tidak suka dengan pembacaanku, nggak usah marah-marah. Aku tahu kalian orang-orang yang berkelas. Aku tahu kalian orang-orang yang dewasa, sehingga bisalah ya mengerti dari ucapan aku dari awal sampai akhir. Aku bilang pembacaan ini general dan kolektif. Berarti kalau general itu umum dan kolektif itu berarti pada tertentu, ya, tertentu. Bisa ini pada kamu, bisa ini cuma pada mereka, pada yang lainnya gitu. Jadi nggak akan 100% pada kalian yang nonton ini akan sama persis gitu ya. Ini kolektif. Jadi apa sih kalau namanya kolektif tuh? Pada orang-orang tertentu saja gitu ya. Yang intinya tuh yang aku bilang tadi, jika ini memang sesuai atau sama ceritanya dengan kamu, maka ini pembacaannya memang untuk kamu. Itulah arti kolektif, ya. Jadi nggak usah marah-marah. Ya, aku juga capek ngeliat bacaan komen kalian yang marah-marah, oke? Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Terus Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku yakin kalian orang-orang yang berwibawa ya. Jadi maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.